Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yani dalam pelajaran IPA. Pada hari ini akan belajar tentang tekanan Z, yaitu KD 3.8 menjelaskan tekanan Z dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Mari anak-anakku kita pahami dulu tentang konsep tekanan. Apakah yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan bidang tekan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan bidang tekan. Apakah satuan daripada tekanan? Tekanan satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Simbol tekanan atau lambang dari tekanan adalah P. Tekanan terdapat pada zat padat, zat cair ataupun pada udara. Nanti akan belajar tentang tekanan yang ada pada zat padat, pada zat cair, dan pada gas. Tetapi anak-anakku, pada kesempatan ini kita hanya akan mempelajari dua hal, yaitu tekanan pada zat padat dan tekanan dalam zat. Marilah satu persatu kita pelajari. Yang pertama yaitu tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Jadi kalau kita tuliskan secara matematika, tekanan itu lambangnya P, berarti tekanan, atau P sama dengan gaya. Gaya adalah F. Dan luas bidang tekan adalah A, di mana F itu satuannya adalah Newton dan luas bidang tekan satuannya adalah meter kuadrat. Jadi P satuannya Newton per meter kuadrat atau kita kenal dengan Pascal. Bisa anak-anakku pahami? Sekali lagi, bahwa P sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan A. Jadi apabila gaya yang bekerja pada tekanan itu besar, maka tekanannya juga ikut besar. Tapi apabila gaya yang bekerja di sini kecil, maka tekanannya juga akan kecil. Bagaimana dengan A? Dengan luas bidang tekan, semakin besar luas bidang tekannya, maka tekanannya semakin kecil. Semakin kecil luas bidang tekannya, maka tekanannya semakin besar. Coba kita perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan anak-anakku. Di sini ada paku A dan paku B.
Apa persamaannya antara paku A dengan paku B? Persamaannya dulu kita lihat, ya, bahwa masing-masing diberi gaya yang sama, yaitu sebesar 1000 Newton. Kemudian perbedaannya apa? Yaitu luas bidang tekannya. Lebih besar mana? Lebih besar paku yang A. Artinya, apabila gaya yang diberikan sama, tapi luas bidang tekannya besar, maka tekanannya akan menjadi kecil. Sebaliknya, apabila luas bidangnya kecil, maka tekanannya menjadi besar. Ya, paham ya anak-anakku? Bahwa tekanan tergantung dari gaya dan luas bidang tekannya. Baiklah, sekarang ambil sebuah contoh soal. Ada sebuah benda, masanya 400 gram dan luas bidang tekannya 0,4 meter kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan benda tersebut. Ya, mari kita bersama-sama. Nanti kalau anak-anakku sudah paham, anak-anakku bisa berlatih. Sekarang kita kerjakan bersama-sama dulu. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Massa adalah M. Berapa masanya? 400 gram. 400 gram dijadikan kilogram, berarti dibagi 1000. Betul. Berapa? 0,4 kilogram. Kemudian gravitasi kita beri lambang G. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian luas bidang tekan, apa lambangnya? A. A sama dengan 0,4 meter kuadrat. Nah, sekarang apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Yang ditanyakan adalah tekanan. Berapa tekanannya? Tekanan itu lambangnya P. Tekanan rumusnya adalah P sama dengan F per A. P itu tekanan, F itu gaya atau berat, dan A itu adalah luas bidang tekan. Nah, di sini F-nya tidak ada. Yang ada massa dan gravitasi. Anak-anakku sudah paham bahwa F itu sama dengan berat. Berat itu massa dikalikan gravitasi, ya. Berarti tekanannya sama dengan massa dikalikan gravitasi dibagi dengan luas bidang tekan. Massanya 0,4 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dibagi 0,4 meter kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat itu Newton. Terus dibagi meter kuadrat, sehingga satuannya berubah menjadi Newton per meter kuadrat, yang asalnya dari kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Nah, sekarang 0,4 dikalikan 10 berapa? 4, ya. 4 dibagi 0,4 sama dengan 10. Berarti tekanan pada benda tersebut sebesar 10 Newton per meter kuadrat atau 10 Pascal. Paham anakku?
Ya, baiklah. Lanjutkan dengan tekanan pada zat cair. Ya. Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatik. Coba anak-anakku perhatikan. Penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan terasa sakit. Anak-anakku sudah pernah menyelam di laut yang dalam? Ya, tentu saja tidak berani ya, karena harus pakai alat. Nah, di sini penyelam yang menyelam pada kedalaman yang sangat dalam itu telinganya akan terasa sakit. Berbeda kalau kita berada di kolam renang ya. Jadi di kolam renang saat kita menyelam, maka telinga kita tidak akan terasa apa-apa. Mengapa demikian? Ya anak-anakku, nanti setelah kita belajar kamu akan bisa menjawab pertanyaan berikut. Ya, sekarang mari kita pahami selanjutnya dulu. Semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuh, sehingga semakin besar tekanan hidrostatik yang dialami. Jadi anak-anakku, penyelam itu semakin dia masuk ke dalam, berarti pada permukaan tubuhnya semakin mendapatkan tekanan yang besar. Kenapa? Karena semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Tekanan hidrostatik ini disebabkan oleh akibat dari berat air. Oleh tekanan akibat dari berat air. Tahu kita kenal dengan tekanan hidrostatik. Ini secara matematika dirumuskan bahwa pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatik, satuannya adalah PA atau Pascal. Kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3, dan H adalah kedalaman yang satuannya adalah meter. Nah, kedalaman di sini adalah diukur dari permukaan terhadap posisi benda. Jadi bukan dari benda terhadap dasar air atau dasar laut, tapi dari permukaan terhadap benda, posisi benda. Itulah kedalaman. Nah, sekarang mari kita ambil contoh. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah tekanan yang dialami oleh benda A jika massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik atau meter pangkat 3 dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Ya, pahami baik-baik dari gambar ini. Coba anak-anakku, apa yang diketahui dari soal tersebut? Pertama adalah massa jenisnya. Massa jenisnya berapa? 1000 kg per meter kubik. Jadi Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kedalamannya H, hanya berapa? Tadi definisi dari H adalah posisi benda terhadap permukaan. Nah,
bendanya di sini adalah A, berarti benda ini diukur, posisi A ini diukur ke atas sampai ke permukaan. Padahal di dalam gambar ini diketahui bahwa dari dasar tabung ini terhadap permukaan ini tingginya 250 cm. Terus dari dasar ke posisi benda A 150 cm. Ini dirubah jadi meter, berarti 2,5 meter, dan yang ini adalah 1,5 meter. Nah, sekarang berarti berapa H-nya? H berarti tinggi seluruhnya berarti 2,5 meter dikurangi dari A ke dasar bejana ini 1,5 meter, maka H sama dengan 1 meter. Paham ya anak-anak? Jadi hanya dari A ke atas, bukan dari A ke bawah. Baiklah, apa yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu tekanan hidrostatik pH. pH atau tekanan hidrostatik sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya 1 meter. Berarti 10.000 Pascal. Kalau dirubah menjadi satuan kilo berarti dibagi 1000, maka 10 kilo Pascal. Nah, di sini berarti tekanan yang dialami oleh benda A tersebut sebesar 10 kilo Pascal. Paham ya anak-anak? Mari kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan, ini ada asiknya menebak. Tebakan ini berdasarkan pengetahuan yang sudah kita pahami. Ya, baiklah anak-anak, mari kita coba kita baca. Sebuah botol aqua, saya ulangi, sebuah botol aqua besar dilubangi di 3 ketinggian yang berbeda. Nah, di sini berarti dilubangi di titik A, titik B, dan titik C. Kemudian lubang botol itu ditutup. Nah, setelah dilubangi, dibuat lubang, kemudian ini kita tutup. Setelah ditutup, kemudian botol diisi dengan air. Ya, ini ditutup, kemudian masukkan air ke sini. Setelah terisi air penuh, kemudian ketiga lubang tadi dibuka bersama-sama. Apa yang terjadi anak-anakku? Anak-anakku bisa melihat di sini. Air dari lubang paling bawah memancar paling kuat. Air yang berada di lubang paling bawah memancarnya paling kuat. Mengapa? Kalau anak-anakku tadi sudah memahami tentang tekanan hidrostatik, maka anak-anakku akan bisa menjawab. Semakin besar H, ya, kedalaman, maka semakin besar tekanannya, ya kan? Berarti di sini A, B, C ini yang paling besar kedalamannya yang mana? Kedalaman tadi artinya dari permukaan ke posisi benda. Berarti dari permukaan di sini yang paling panjang, yang paling tinggi, yang paling besar hanya berarti yang mana?
ini ke sini. Nah, terus yang A. Saya ulangi, yang C. Berarti dari titik ini, permukaan ini ke sini. Kemudian yang B ini ke sini. Yang A dari ini, saya ulangi, yang A, titik A ini ke sini. Yang B dari titik B ke permukaan. Yang C dari titik C ke permukaan. Berarti yang paling panjang adalah yang mana? Yang C. Maka yang C tekanannya paling kuat. Nah, ini anak-anakku jawaban. Masuk ke berikutnya, yaitu tentang hukum Pascal. Bagaimanakah bunyi dari hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Jadi perhatikan gambar di sini. Ada bejana berhubungan. Anakku bisa melihat di sini luas bejana yang pertama atau tabung yang pertama A1 dan yang kedua adalah A2. Kemudian gaya yang diberikan pada A1 kita beri nama F1. Kemudian gaya yang ditimbulkan ada dari A2 adalah F2. Di dalam hukum Pascal berlaku bahwa P1 sama dengan P2. Tekanan pada bejana yang pertama sama dengan yang kedua. Nah, P1 berarti F1 dibagi S1. P2 berarti F2 dibagi A2. Maka kalau ditanyakan F2-nya, F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi A1. Itu rumus yang berlaku dalam hukum Pascal. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam wadah yang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata atau sama besar, ya. Mari kita lanjut ke contoh soal. Ada suatu penampang seperti pada gambar ini, ya, A1, A2, F1, F2. Luas penampang 1 sebesar 1 meter dan luas penampang kedua sebesar 2 meter kuadrat. Saya ulangi, luas penampang 1 sebesar 1 meter kuadrat dan luas penampang 2 sebesar 2 meter kuadrat. Jika gaya tekan pada pipa 1, ya, gaya tekan pada pipa 1 sebesar 1 Newton, berapakah gaya yang dialami pada pipa 2? Ya, mari kita selesai. Jadi, apa yang diketahui dari soal tersebut? Gaya pada F1 sebesar 1 Newton. Kemudian luas penampangnya sebesar 1 meter kuadrat. Luas penampang pertama. Luas penampang kedua 2 meter kuadrat. Jadi ini memberikan gaya ke bawah sebesar 1 Newton. Luas penampang A1 sama dengan 1 meter kuadrat
dan luas penampang A2 sebesar 2 meter kuadrat. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Yaitu tekanan yang dialami oleh F2, atau di sini yang ditanyakan berarti berapakah F2-nya. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi A1. Kita masukkan angkanya, 1 Newton kali 2 per meter kuadrat dibagi 1 meter kuadrat. Meter kuadrat dengan meter kuadrat kita corek ya, berarti satuannya tinggal Newton. 2 dibagi 1 2 kali 1 kali 2 sama dengan 2, satuannya Newton. Berarti gaya yang dialami pada F2 pada penampang A2 sebesar 2 Newton. Bisa? Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Alat-alat apa saja yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal? Ya, di sini ada rem hidrolik, kemudian ada bego, ini bego alat keruk, dan ada pompa hidrolik. Inilah alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, tekanan dalam zat cair. Yang kedua adalah bejana berhubungan. Apa yang dimaksud dengan bejana berhubungan? Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Pada bejana berhubungan selalu berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tingginya. Coba anak-anak pahami, dilihat ke gambar sini ya. Di sini bejana berhubungan ini terdiri dari 4 pipa yang bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Setelah itu kita beri air, kita beri zat cair. Apa yang terjadi? Ternyata di sini akan permukaan zat cair itu akan sama, akan mendatar dan sama tinggi. Sekarang bagaimana kalau posisinya kita buat seperti ini, gambar yang di bawah ini? Sama saja. Di sini tetap dia akan mendatar ya, dan tingginya sama, tinggi diukur dari ini. Bejana berhubungan itu nanti tidak akan berlaku apabila ada pipa kapiler. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu penerapan konsep dari bejana berhubungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Teko ya. Jadi teko ini misalnya kita isi air sampai di sini, ini dia kalau ditarik nanti juga akan sampai ke sini. Kalau ini kita miringkan sama, jadi akan posisinya datar ya. Kemudian ada menara air dan ada water pass. Tadi Bu Yani sudah sampaikan bahwa bejana berhubungan ini tidak berlaku jika ada pipa kapiler. Ya, prinsipnya tadi tidak berlaku apabila di dalam bejana itu ada pipa kapiler. Misalnya seperti ini. Ini bejana berhubungan yang ada pipa kapilernya. Pipa yang penampangnya sangat sempit. Yang satu diisi dengan air, yang satu diisi dengan air raksa. Apa bedanya?
yang diisi dengan air, posisi paling tinggi adalah pada pipa kapiler. Terus diikuti yang paling penampangnya paling besar, maka posisinya paling rendah. Kebalikannya dengan air raksa. Air raksa ini yang paling tinggi terdapat pada pipa yang penampangnya paling besar, dan pipa kapiler karena paling kecil luasnya, maka ini tingginya paling rendah. Jadi bejana berhubungan itu apabila di situ ada pipa kapiler, maka prinsip dari bejana berhubungan itu tidak berlaku. Sekarang yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu tentang hukum Archimedes. Gaya apung atau Fa sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Ya, pahami? Gaya apung atau Fa sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Gaya apung kita beri lambang Fa. Berat di udara, berat itu W, kita beri lambang W udara, dan berat di dalam air adalah W air. Berarti gaya apung atau Fa sama dengan W udara dikurangi dengan W air. Ya. Jadi Fa tadi gaya apung atau gaya ke atas dalam satuan Newton, W udara itu adalah berat atau gaya berat benda di udara, satuannya Newton, dan W air adalah gaya berat di dalam air yang satuannya juga Newton. Besarnya gaya apung tergantung pada banyaknya air yang didesak oleh benda tersebut. Ya. Semakin besar air yang didesak, semakin besar pula gaya apungnya. Jadi yang menentukan besar kecilnya gaya apung adalah banyak sedikitnya zat cair yang didesak atau yang dipindahkan. Semakin besar zat cair yang didesak, maka semakin besar gaya apungnya. Ya. Jadi saya ulangi, apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan mendapatkan gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, ini hukum Archimedes. Ya, maka ini secara matematika kita bisa menuliskan bahwa gaya apung atau Fa sama dengan Rho F atau massa jenis zat cair yang satuannya adalah kilogram meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3, dikalikan dengan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan dikalikan dengan volume zat cair yang didesak atau volume benda yang tercelup, satuannya adalah meter pangkat 3. Ini rumus yang berlaku di dalam hukum Archimedes. Sekarang kita pahami tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Suatu benda dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ini terapung. Suatu benda dikatakan melayang jika
massa jenis benda sama dengan massa jenis zat air, dan benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat air. Jadi anak bisa melihat gambar ini. Ini adalah terapung. Berarti kalau terapung, massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat air. Terus kalau melayang, berarti sama antara massa jenis benda dengan massa jenis zat air. Kalau tenggelam, berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat. Ya, kemudian ada beberapa alat teknologi yang memanfaatkan dari prinsip hukum Archimedes. Yang pertama adalah kapal selam. Ya, jadi kapal selam ini menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Yang kedua adalah hidrometer. Apa itu hidrometer? Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat air. Ya, ini alatnya seperti ini. Jembatan ponton. Jembatan ponton ini jembatan yang sering kita temui di pelabuhan. Jembatan itu tersusun di drum yang diisi dengan udara, drum besi yang diisi dengan udara. Ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah balon udara. Udara panas akan membuat udara di dalam balon memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara di luar balon, sehingga balon dapat naik ke atas. Ya, di balon udara ini juga menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Baiklah anak-anakku, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.